Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fadliati, Pak Hairudin, bagaimana kabar Bapak Ibu pada sore hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah Bu, kabarnya baik, sehat Bu. walafiat. Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Baik, pada sore hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching di mana Bu Fadliati sebagai coachnya dan Pak Hairudin nanti akan bertugas sebagai coachnya dan saya sendiri sebagai observer, di mana saya nantinya akan mengamati dan melihat praktek coaching yang telah Bapak Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta atau belum. Tetapi sebelumnya di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach yaitu Ibu Fadliati sebelum Bapak Ibu melakukan percakapan coaching ya Bu. Ya Bu. Ya. Baik, mungkin langsung saja ya Bu ke pertanyaan pertama. Sudah siap Bu? Insya Allah Bu siap. Oke. Yang pertama ya Bu. Hal-hal apa saja yang ingin Ibu masukkan ke dalam rubrik percakapan coaching pada sore hari ini, Bu? Rubriknya tentunya nanti saya menggunakan alur Tirta ya Bu ya. Iya. Alur Tirta, di mana dalam alur Tirta itu ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab gitu Bu. Nah, Iya. jadi acuan saya kali ini ya model Tirta gitu Bu. Oh iya, baik. Berarti nanti dalam percakapan Ibu akan menggunakan alur percakapan Tirta ya, Bu. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi coaching apa yang nanti ingin Ibu kembangkan di dalam percakapan coaching bersama Pak Hairudin? Ya Bu, kompetensi coaching ini sebenarnya itu kan ada beberapa ya Bu ya. Ada mendengarkan aktif, kemudian melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian juga bisa memberdayakan coach itu sendiri. Nah, mungkin di antara yang tiga ini saya lebih kepada melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti pada coaching kali ini Ibu ingin mengembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada Pak Hairudin ya Bu? Iya Bu. Baik, selanjutnya menurut Ibu bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu nantinya saya observasi lebih lanjut begitu Bu? Yang ingin saya lebih spesifik dari sini yaitu bagian kompetensi pertanyaan berbobot. Oh, berarti masih sama ya Bu, apa yang tadi Iya. yang dikembangkan itu mengenai masalah pertanyaan berbobot dan nanti saya fokusnya juga melihat Ibu ketika memberikan pertanyaan kepada Bapak Hairudin. Seperti itu ya Bu? Iya Bu. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu, yang ketiga sebelum Ibu melakukan praktek coaching, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan praktek coaching yang Ibu inginkan itu seperti apa Bu? Indikatornya jika nanti setelah saya mengajukan pertanyaan yang berbobot itu si coachi ini Bu, yaitu Pak Hairudin bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri tentunya gitu Bu. Oh baik, jadi indikator ataupun ukuran keberhasilan nanti yang ingin Ibu capai dalam percakapan coaching yaitu setelah Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Bapak Hairudin dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang beliau hadapi. Begitu ya Bu? Iya Bu. Oke, berarti nanti ketika praktek coaching saya akan melihat dan mengamati praktek Bapak Ibu apakah sudah sesuai dengan rubrik tadi yang Ibu sampaikan dan kemudian kompetensi yang Ibu ingin kembangkan dan tujuan dari percakapan coaching yang Ibu ingin lakukan. Mungkin seperti itu saja beberapa pertanyaan dari saya. Silahkan Ibu Fadliati dan Bapak Hairudin melaksanakan praktek coaching. Di sini saya akan mengamati ya Bu jalannya praktek coaching. Ya, Bu. Silahkan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Vera. Kita lanjut ya Pak Hairudin.
Ya, lanjut aja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fadliati. Apa kabarnya Pak pada sore hari ini? Alhamdulillah, hari ini saya sehat, Bu. Nah, di sini saya ingin berbicara sama Ibu sebenarnya. Ada sedikit permasalahan, itu kan. Nah, di kelas saya lah khususnya. Jadi, apakah Ibu ada waktu? Iya Pak, sesuai dengan yang kemarin Bapak sudah japri saya juga gitu ya Pak ya, meminta waktu saya sedikit. Kebetulan pada hari ini juga kebetulan kalendernya merah ya Pak ya. Jadi saya mempunyai waktu Mm-mm. buat Bapak mendengarkan curhatan-curhatan dari Bapak. Ya silakan Pak, kira-kira apa ya Pak ya masalahnya? Baik, Bu. Masalahnya begini, Bu. Di kelas saya itu saya kan mengajar SD kelas 6. Murid saya itu berjumlah 21 orang. Nah, ada di situ satu anak itu dia tidak mau, Bu, tidak mau mengerjakan apa yang saya perintahkan. Misalnya saya beri tugas di sekolah, dia tuh cenderung mainan. Jadi cenderung main, terus kemudian apa yang jadi tugasnya itu tidak dikerjakan. Kemudian saya beri tugas di rumah gitu juga. Keesokan harinya saya periksa, dia pun tidak mengerjakan. Nah itu, Bu. Terus kemudian ada lagi kegiatan sekolah. Di sekolah kami itu kan ada ekstra pramuka setiap hari Jumat itu, Bu. Jadi setiap murid itu karena memang ekstra wajib, berarti dia wajib hadir kan, Bu. Nah di ekstra pramuka pun dia nggak mau hadir. Itu yang saya keluhkan, permasalahan di kelas saya, Bu. Oh, begitu ya, Pak ya. Jadi menurut Bapak, apa yang Mm-mm. Bapak harapkan dari pertemuan kita pada kali ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu, tentunya ya. Artinya solusi yang tepat, solusi yang bisa sama-sama enak ya kan, artinya bisa bermanfaat bagi murid saya, dan saya juga punya trik untuk bisa menghadapi murid yang seperti itu, Bu, tujuannya, Bu. Oh, begitu ya, Pak ya. Ya, mudah-mudahan dari pertemuan kita kali ini Bapak menemukan solusinya ya, Pak ya. Iya, Bu, mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi. Nah, melihat dari permasalahan Bapak tadi, menurut Bapak, apa yang membuat murid Bapak yang satu tadi itu bisa dalam arti kata dia malas gitu, Pak, di dalam kelasnya? Oh, bukan di dalam kelas saja ya Pak ya, dalam hal kegiatan yang lain pun dia malas gitu ya Pak ya, tidak aktif gitu ya Pak. Menurut Bapak Iya. apa kira-kira ya Pak yang alasannya yang bisa membuat murid Bapak seperti itu? Hmm, saya juga berpikir juga, Bu, mungkin cara mengajar saya nggak enak, atau mungkin pekerjaan yang saya berikan ke dia itu terlalu berat bagi dia, mungkin ya. Saya pun tidak bisa mengukur karena yang lainnya mau mengerjakan, kok dia sendiri yang nggak mau mengerjakan. Terus kemudian yang ekstrakurikuler wajib pramuka itu nggak hadir, saya pun tidak apa namanya, tidak tahu alasannya mengapa anak itu kok tidak mau hadir. Saya coba tanyakan ke kawannya, katanya dia eh, ada di rumah, katanya tidak kemana-mana, katanya gitu kan, kawan terdekatnya. Itulah yang membuat saya itu agak sedikit bingung, atau mengajarnya saya nggak enak ya kan, tapi yang lainnya nyaman-nyaman saja, itu yang saya anehkan. Terus kemudian atau mungkin pekerjaannya terlalu berat, pekerjaan atau tugas yang berikan kepada dia terlalu berat, tapi dia yang lainnya enjoy enjoy aja. Artinya kalau memang merasa berat, mereka kan banyak yang mengeluh gitu, Bu, tapi yang lainnya nggak ada keluhan itu, cuman saat ini tidak mau mengerjakan. Jadi saya sudah juga coba, Bu, untuk berbicara empat mata. Saya panggil ke kantor ya, ke kantor. Jadi dia alasannya itu kalau PR lupa, Bu.
gitu kan. Kenapa kamu nggak ngerjakan PR nak, gitu kan. Lupa pak, saya tidak mengerjakan PR. Kenapa tugas kok belum selesai kalau dikerjakan di sekolah, itu kan karena memang saya agak lambat dalam mengerjakan, katanya seperti itu. Mengapa kok kamu tidak ikut berangkat ekstrakurikuler, itu kan, saya tanya seperti itu. Saya ketiduran pak. Jadi alasannya sepele-sepele semua sebenarnya bu. Gimana bu itu bu? Dan itu tidak hanya dilakukan hanya 1 hari 2 hari, sering kali dia lakukan seperti itu bu. Ya, oke Pak. Setelah saya mendengar permasalahan Bapak, langkah-langkah yang sudah Bapak ambil gitu ya Pak ya, bahkan Bapak sudah memanggil anak tersebut gitu kan. Nah, selain hal langkah itu, apakah tindak lanjut yang Bapak lakukan, misalnya seperti menemui orang tuanya, membicarakan masalah ini kepada orang tuanya, apakah sudah Bapak lakukan hal yang seperti itu? Nah itu saya pun berpikir seperti itu bu. Artinya memang rencana ke depan saya mau memanggil orang tuanya ke sekolah gitu kan, untuk membicarakan mengapa anaknya kok tidak mau mengerjakan tugas, mengapa anaknya kok tidak mau mengerjakan PR, mengapa anaknya kok nggak mau berangkat ekstra, ya kan itu kan. Nah rencana seperti itu. Cuman dalam pemikiran saya hal tersebut seolah-olah suatu permasalahan yang berat kalau misalnya kita sampai memanggil orang tua bu. Tapi saya pun bingung juga hal apa yang kira-kira bisa saya lakukan bu. Ya, setelah saya mendengar dari Bapak tadi, kira-kira rencana Bapak ke depannya seperti apa terhadap anak ini, Pak? Rencana saya ke depannya itu rencana terakhir ya bu ya, untuk memanggil orang tua itu yang tadi ibu sampaikan. Jadi rencana saya akan memberikan tugas yang berbeda. Artinya anak yang ini, khusus anak yang tadi itu, misalnya yang lainnya mendapat tugas sampai 10 poin lah ya. Jadi dia saya kasih separuhnya saja, 5 misalnya, seperti itu. Saya coba upaya seperti itu rencananya sih. Tapi kalau memang toh masih tetap tidak mau mengerjakan, berarti kan bukan karena bebannya atau tugasnya terlalu berat, berarti memang ada unsur kemalasan, kalau saya simpulkan seperti itu bu. Jadi saya mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tuanya, itu sudah alternatif terakhir itu bu. Mungkin itu bu. Wah, bagus juga ya Pak rencana Bapak. Saya setuju dengan rencana yang Bapak buat ini, seperti mungkin memberikan soal-soal yang lebih mudah mungkin kepada anak itu, kemudian jumlah soalnya juga agak sedikit gitu ya Pak ya. Nah, kemudian langkah terakhir yang Bapak katakan tadi, mungkin menemui orang tuanya jika si anak ini juga masih belum ada perubahan, begitu ya Pak ya. Iya bu. Oke, bagus ya Pak Iya ya, rencana apa yang seperti itu. iya bagus seperti itu Pak. Artinya ada komunikasi ya Pak ya antara anak dengan Bapak, kemudian Bapak juga kepada orang tuanya gitu kan Pak. Iya bu. Mudah-mudahan rencana Bapak ini berhasil ya Pak ya. Iya Kemudian bu, mudah-mudahan. apa komitmen Bapak terhadap rencana yang sudah Bapak sampaikan tadi? Komitmen saya tentunya saya mencoba nih bu, mengasih. Yang pertama kan mungkin itu suatu tantangan lah bu ya, karena mungkin ada timbul kecemburuan bagi siswa yang lain. Kenapa si ini kok dikasih tugas eh, apa namanya, lebih ringan atau lebih mudah daripada yang lainnya, kan itu suatu tantangan bagi saya. Seolah-olah saya kan tidak bersikap adil bu. Jadi komitmen saya ya tetap saya akan menjalankan seperti itu trik saya, dan saya berusaha untuk memberi pengertian kepada siswa lain, gitu kan, siswa lain agar supaya bisa memaklumi trik yang saya pakai, agar supaya anak itu mau saja untuk mengerjakan, saja, saya tidak hitung benar salahnya, betul atau tidaknya dalam mengerjakan tugas, tetapi ada kemauan dalam diri itu untuk betul-betul dia mau mengerjakan apa yang saya tugaskan, gitu bu.
Wah, bagus sekali ya Pak. Saya sangat mendukung dengan komitmen Bapak kali ini karena memang setiap anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda ya Pak ya. Mudah-mudahan Iya. semuanya berjalan lancar ya Pak. Mungkin ada Amin, lagi yang mudah-mudahan Bu. ya mungkin ada lagi Pak yang mau Bapak sampaikan. Saya rasa itu dulu Bu, karena ada dua solusi tadi yang belum saya laksanakan ya, yaitu memberi tugas lebih ringan kepada anak satu ini, dan yang kedua untuk memanggil orang tua. Jadi itu saya coba dulu ke depannya. Saya juga berkoordinasi dengan guru-guru rekan sejawat saya untuk menjaga komitmen saya agar bisa terlaksana apa yang sudah saya rencanakan. Itu aja mungkin Bu. Ya Pak, saya rasa juga seperti itu, sehingga Bapak nantinya bisa menjalankan komitmen ini dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Em, Baik Pak, Ya. mungkin sampai di sini dulu ya Pak pertemuan kita kali ini. Jika nanti Bapak masih ada kendala gitu dengan rencana Bapak ini, silakan Bapak cek saya lagi. Mana tahu kita masih bisa nanti berbincang-bincang ya Pak ya mengenai permasalahan-permasalahan yang kita jumpai. Uh, Mungkin sampai di sini Pak. Terima kasih juga atas Bapak yang sudah mau curhat kepada saya. Mungkin lain waktu kita bisa jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah praktek coaching antara Bu Fadliati dan Pak Hairudin sudah berjalan dengan sangat baik sekali. Di sini saya melihat sudah adanya alur percakapan Tirta. Ibu Fadliati sudah menanyakan tujuan dan harapan apa yang ingin dicapai dalam percakapan coaching yang setelah dilaksanakan tadi. Kemudian yang kedua sudah menanyakan identifikasi masalah juga apa yang menyebabkan seperti itu. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan rencana Pak Hairudin ke depannya dan menanyakan komitmen atau tanggung jawab Pak Hairudin terhadap rencana aksi yang ingin dilaksanakannya. Baik, saya kembali lagi ke Bu Fadliati ya Bu. Di sini mungkin Iya, Bu. iya, di sini nanti ada beberapa pertanyaan sebagai refleksi untuk Ibu sebagai coach ya, Bu. Iya, Bu. Iya. Mungkin yang pertama nih Bu, ini yang ingin saya tanyakan. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan praktek coaching bersama Pak Hairudin tadi, Bu? Perasaannya ya lumayan lega ya Bu ya. Istilahnya ini baru pertama Bu, awalnya deg-degan juga gitu kan. Ini pertama melakukan praktek coaching gitu ya Bu ya. Oh iya. Tapi alhamdulillah berjalan tadi sepertinya lancar. Iya, betul sekali, Bu. Ya, sepertinya tadi juga sudah lancar, Pak Hairudin juga santai, Bu Fadliati santai, semuanya sudah menikmati suasananya tidak terburu-buru, menurut saya juga seperti itu dan alur ceritanya sudah sangat terlihat jelas. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi Bu bersama Bapak Hairudin? Ya Bu, yang sudah berjalan selama percakapan tadi, yang pertama menurut saya alur yang kami lakukan pada coaching kali ini itu sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Kemudian juga di sini saya sudah potensi yang saya kembangkan yaitu mengenai pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang telah saya berikan kepada Pak Herudin bisa gitu Bu menjawabnya dan menemukan solusi dari permasalahan beliau sendiri. Oh iya, berarti tadi di di praobservasi Ibu sudah menyebutkan indikator apa yang ingin dicapai dan alhamdulillah Pak Hairudin sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Begitu ya, Bu? Nah, baik untuk pertanyaan kira-kira seperti itu, Bu. Iya. Baik untuk pertanyaan selanjutnya, karena tadi itu Ibu sudah
percakapan tadi sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira hal apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, Bu? Ya, dalam coaching kali ini saya lebih berfokus gitu ya Bu ya, lebih spesifiknya kepada pertanyaan berbobot. Nah, kemudian untuk perkembangan selanjutnya saya mungkin ingin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengenai kehadiran penuh gitu Bu, kira-kira ya Bu ya. Kemudian sehingga bisa memberdayakan coach itu sendiri. Oh iya, betul sekali Bu. Dengan kehadiran penuh kita memang bisa memberdayakan Koci dengan berbagai pertanyaan berbobot sehingga beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, kalau menurut Ibu tadi ada kompetensi yang Ibu ingin tingkatkan atau Ibu kembangkan lagi. Kira-kira upaya Ibu untuk mencapai hal seperti itu atau kompetensi yang Ibu ingin kembangkan itu bisa tercapai itu bagaimana, Bu? Ya, tentunya untuk mencapai kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi, tentu harus banyak berlatih ya Bu ya, harus banyak berlatih mengenai coaching ini gitu kan. Iya. Kalau sekarang kan baru pertama sekali, mungkin dengan berlatih, mungkin dengan rekan sejawat gitu, mudah-mudahan akan nampak gitu perkembangannya. Oh iya, benar sekali Bu. Jadi dengan berlatih, ya betul memang karena kita ini merupakan pengalaman pertama, kita perlu banyak berlatih baik dengan rekan sejawat maupun dengan murid kita sehingga kita akan menjadi terbiasa. Mungkin seperti itu ya Bu, sehingga apa yang Ibu ingin kembangkan, kompetensi apa yang Ibu kembangkan bisa lebih muncul lagi. Mungkin seperti itu ya Bu Fadliati. Iya, mungkin seperti itu Bu. Oh iya, baik. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya. Saya sangat terima kasih sekali kepada Bapak Hairudin dan Bu Fadliati yang sudah mau melaksanakan praktek coaching pada sore hari ini. Semoga apa yang telah kita laksanakan dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan baik di lingkungan kita maupun di sekolah kita. Mungkin ini saja pertemuan kita pada sore hari ini. Saya akhiri ya Bapak Ibu ya, karena kita sudah sore juga. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.